Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan sahabat kita, sahabat Pringadi. Hari ini saya Dr. Fauzia Heni, SPTHT BKL dari Rumah Sakit Umum Dr. Pringadi Kota Medan, akan berbincang-bincang mengenai alat bantu dengar. Apa sih alat bantu dengar? Alat bantu dengar adalah suatu alat elektronik yang kita pasang di telinga kita, baik secara satu telinga ataupun kedua telinga, yang berfungsi untuk menyampaikan sel-sel saraf kependengaran kita, sehingga kita bisa mendengar, berbicara, dan beraktivitas seperti biasanya. Dan sahabat Pringadi, ini bertujuan untuk rehabilitasi dan untuk habilitasi. Artinya kita bisa membantu memulihkan kembali pendengaran yang sudah menurun, yang tadinya baik biasanya pada orang tua, maupun kita bisa membantu menciptakan pendengaran baru pada bayi-bayi yang bisu tuli seperti itu. Nah, mungkin sahabat Pringadi ingin mengetahui bagaimana sih alat pendengaran itu bisa sampai ke otak kita untuk mendengar dan berbicara. Jadi alat pendengaran itu mempunyai ada 3 komponen. Yang pertama adalah mikrofon untuk menangkap suara, kemudian ada namanya receive atau speaker untuk menghasilkan suara, dan yang ketiga adalah amplifier. Nah, ini berguna untuk membesarkan suara sehingga alat ini bisa merubah energi mekanik menjadi hantaran listrik, yang ini dapat menghantarkan suara ke telinga dalam kita sehingga disampaikan ke otak kita, sehingga kita ada feedback untuk mendengar dan berbicara. Begitulah cara kerja alat bantu dengar tersebut. Dan mungkin kita bertanya, kapan kita memberikan atau kepada siapa saja kita memberikan alat bantu dengar itu? Yang pertama kita berikan kepada anak-anak atau bayi yang terjadi gangguan pendengaran. Seperti kita ketahui, mungkin usia 2 bulan itu ada refleks mendengar, itu bayi menutup atau menggerakkan kelopak mata. Untuk 6 bulan bayi sudah bisa mencari di mana sumber suara, dan untuk 1 tahun mungkin bisa bilang mama, mama, papa, papa. Jika terjadi gangguan, maka kita perlu deteksi dini dan perlu bantuan alat bantu dengar. Yang kedua, kapan? Nah, itu ketika terjadi pada dewasa atau orang tua yang mungkin pendengarannya itu berkurang. Kalau di tempat yang bising dia tidak bisa mendengar, atau mungkin dia mendengar tapi tidak memahami apa yang kita bicarakan. Nah, itu juga indikasi memasang alat bantu dengar. Dan yang ketiga, ketika obat-obatan, operasi tidak membantu pendengaran, itu juga indikasi untuk pemasangan alat bantu dengar. Dan alat bantu dengar mungkin ada beberapa jenis, ada yang manual ya, analog tuh mungkin mikrofonnya yang di dalam kantong kita sudah meninggalkan karena ada suara bising. Sekarang yang kita gunakan adalah jenis alat bantu dengar yang ada yang di belakang telinga, kemudian di dalam telinga, kemudian ada yang di ujung kacamata, kemudian ada di belakang telinga, sesuai dengan jenis ketulian kita. Jadi yang saya sarankan sekali kepada sahabat Pringadi, jangan sembarangan membeli dan memasang alat bantu dengar, karena alat bantu dengar itu harus disesuaikan dulu seberapa jauh penurunan pendengaran kita dan jenis pendengaran, jenis ketulian apa yang kita miliki. Jadi harus sesuai, baru alat pendengaran itu berfungsi dengan baik. Mungkin hanya demikian saja yang dapat saya sampaikan, bincang-bincang kita dan edukasi kita tentang alat bantu dengar. Semoga bermanfaat, dan jika nanti ada masalah dari sahabat Pringadi, segera datang ke Rumah Sakit Pringadi, Rumah Sakit Pringadi Poli THT pada jam 8 sampai jam 3 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.